Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, KPK, sukacita dan kasih. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita bisa bertemu kembali walau secara online. Biarlah malam hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan bila malam hari ini kami bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Walau kami masih melalui online Tuhan, biarlah ini semua tidak mengubah kebenaran firman-Mu, tapi firman-Mu itu tetap hidup dalam hati kami yang mendengarkan Tuhan, kami diberkati, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara pada malam hari ini melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita malam hari ini bersama-sama kita akan belajar di dalam Lukas 10, Injil Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Agak panjang ayat ini, tapi saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam pada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab orang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kibaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Perikop ini menceritakan bagaimana 70 murid Tuhan Yesus diutus oleh Tuhan Yesus. Dan dari antara murid-murid Tuhan Yesus ada 3 murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka sangat dekat dan mereka pun disebut ring ke-1. Ada juga yang disebut ring kedua, yaitu terdiri dari 12 rasul Yesus, 12 rasul. Dan ring ketiga sebutan untuk 70 murid. Yang tadi kita baca 70 murid yang diutus. Nah, sepertinya ada perbedaan di antara 2 pengutusan ini. Kita lihat,
12 murid yang diutus oleh Tuhan ini memberitakan tentang kerajaan surga atau meminta orang untuk bertobat. Kita baca Lukas 9 ayat yang kedua. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Terus selanjutnya di dalam Matius 10 ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Markus 6 ayat 12, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jadi di sini 12 murid Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan surga. Untuk 70 murid diutus untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Sepertinya secara bahasa berbeda, tetapi secara garis besar sama satu tujuan, yaitu memberitakan Injil Tuhan. Kita lihat Yohanes Pembaptis yang dikatakan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bila kita baca Lukas 3 ayat 4, di situ dia katakan apa yang diserukan oleh Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu yang diserukan oleh Yohanes. Berarti cara kita mempersiapkan kedatangan Tuhan hendaklah bukan hanya memperindah gereja, membuat panitia panitia penyambutan, menghitung kapan atau meramal kapan Tuhan akan datang, dan masih banyak lagi. Tetapi mempersiapkan kedatangan Tuhan itu dengan cara mempertobatkan orang lain, menyampaikan kabar baik, yaitu Injil Kristus. Bukan hanya memperindah gereja, bukan hanya membuat program-program yang bagus saja, tetapi caranya kita harus mempertobatkan, mencari jiwa-jiwa untuk mereka bisa percaya kepada Tuhan. Dan Injil disebut kabar baik. Karena apa? Karena berisi bahwa Allah yang penuh kasih telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi dalam menyampaikan pengabaran Injil ini tidak mudah ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Seringkali kita ditolak, bahkan diusir, bahkan penginjil Tuhan pun ada yang sampai dibunuh. Jadi tidak mudah, tidak semua orang tuh langsung menerima, ya saya menerima, saya ikut. Tidak semua, tapi dari hal itu jangan membuat kita pantang menyerah. Jangan membuat kita putus asa untuk memenangkan jiwa-jiwa. Misal, kita menginjili 4 atau 5 orang atau 6 orang, tapi yang percaya hanya 1 orang. Hanya 1 orang. Bahkan mungkin kita memberitakan Injil Tuhan ada banyak, 10 orang. Tapi yang percaya, yang bertobat hanya 1 orang. Jangan berputus asa. Karena 1 orang, jiwa itu berharga di mata Tuhan. 1 orang jiwa dimenangkan, surga bersorak-sorai. Dari dalam kita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu seringkali penolakan yang terjadi. Tapi bila itu membuat kita untuk bersemangat terus memenangkan jiwa-jiwa. Dalam pengutusan ini kita bisa belajar bagaimana Tuhan menyuruh murid-murid untuk tidak membawa apa-apa,
hanya membawa diri saja. Bila kita lihat Lukas 10 tadi ayat yang keempat, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dalam arti tidak usah membawa apa-apa. Kowe rasa nggo bekal apapun. Cukup dirimu saja. Mungkin kalau sekarang ya tidak usah bawa banyak uang, tidak usah bawa mobil, fasilitas mobil, barang-barang mewah, baju yang banyak, deposito mungkin, dan banyak lagi. Tuhan katakan tidak usah perlu. Dia menafsirkan di sini supaya apa? Supaya mereka itu hanya mengandalkan Tuhan, supaya mereka tergantung hanya kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, supaya orang itu menerima Kristus bukan hanya sekedar melihat dari kekayaan atau uang atau jabatan, tapi mereka percaya kepada Tuhan itu benar-benar apa? Dari hati mereka, karena melihat gaya hidup kita sebagai orang percaya. Bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita punya jabatan sehingga mereka ikut kita. Wah, aku ikut dia aja, dia kan kaya. Yang penting kan melu yang gereja, melu kemana, dan aku melu mulya. Di sini bukan berarti dia hanya benar-benar dari hati, tapi mengikut karena jabatan seseorang, karena kekayaan seseorang itu. Dan Tuhan nggak mau itu terjadi. Tuhan inginkan orang yang kita menangkan, orang yang bertobat itu benar-benar percaya itu kan apa? Melihat gaya hidup kita, tingkah laku kita. Bila kita sering lihat ya, dan ada gereja yang mungkin mereka itu mengadakan penginjilan dengan cara apa? Kalau kamu mau ikut ke gerejaku, pakai sembako, pakai engko untuk uang transport dan macam-macam, banyak janji-janji, harapan-harapan secara duniawi yang diberikan orang tersebut supaya orang itu ikut ke gerejanya. Beda ya, bukan percaya loh, ikut ke gerejanya. Dalam harapan ikut gereja, engkau percaya Gusti, belum tentu. Dan itu yang Tuhan nggak inginkan. Tuhan nggak mau seperti itu. Karena apa? Mereka ngikut ke gereja dengan harapan pulang itu mendapatkan janji-janji tadi, ya sembako, ya trans dan macam-macam. Bukan mengharapkan berkat yang luar biasa dari firman yang dia terima atau dia percaya kepada Yesus. Tapi ya itu tadi yang janji-janji tadi. Dan Tuhan nggak mau itu terjadi. Tuhan inginkan kita memenangkan jiwa melalui apa? Sikap, perbuatan, kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjadi teladan, kita mengikuti teladan Kristus, dan apa yang sudah Tuhan berikan contoh tadi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kasih, ucapan, perilaku kita tuh jadi berkat nggak sih? Di lingkungan kita, di keluarga kita, di tempat kerjaan kita. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan kita ini sudah menjadi berkat bagi orang lain, orang pun secara tidak langsung mereka sudah, wah, aku pengen nih seperti dia, wis hidupe enak, penuh kasih, mengasihi orang. Aku mau mengikuti untuk percaya Yesus
karena aku diberkati melalui kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kasih oleh Tuhan, biarlah kita memberitakan Injil Tuhan melalui sikap hidup perbuatan kita sehari-hari, sehingga kita dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mungkin saat kita menyampaikan firman terjadi penolakan, mungkin kita diusir, tapi bila kita contohkan dalam kehidupan, kita terapkan, kita tidak hanya ngomong tok, tapi kita lakukan, saya percaya jemaat Tuhan GR Condrokusumo akan banyak menangkan banyak jiwa-jiwa, menuai banyak jiwa-jiwa, karena jemaat Tuhan di GR Condrokusumo menjadi berkat teladan bagi semua orang. Saya tutup satu ayat firman Tuhan dalam Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Sekali lagi saya ulangi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Bapa, untuk kami terus memberitakan kebenaran firman-Mu, kabar baik untuk semua orang melalui sikap tingkah perbuatan kami Tuhan, sehingga mereka yang melihat kami, mereka diberkati dan mereka memuliakan nama-Mu. Tuhan, jadikan kami terang yang bercahaya bagi semua orang, sehingga mereka semua memuliakan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan, jemaat-Mu GR Condrokusumo, menjadi cahaya-Mu bagi semua orang, sehingga kami semua Tuhan menjadi berkat bagi semua orang. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan untuk Bapak Marno. Tuhan akan pulihkan kembali Tuhan, sempurnakan kesembuhannya, sehingga Bapak Marno Tuhan pakai untuk pelayanan, untuk melayani Engkau, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mereka saat ini mungkin dalam keadaan fisik yang tidak baik, sakit Tuhan, Engkau juga akan pulihkan, Tuhan yang akan sembuhkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan kekasih-Mu, dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.